Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lani Estefina Ayemi, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Sorong, Prodi D3 Keperawatan Manokwari. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru merupakan gangguan kesehatan yang paling umum di dunia, yang menyerang pasien dari segala usia, pria, wanita, anak-anak, lansia, perokok, dan bukan perokok. Menurut WHO, penderita di seluruh dunia mencapai 235 juta orang dan sekitar 3 juta orang meninggal karena PPOK. Nah, berikutnya adalah gejala utama penyakit paru-paru. Gejala penyakit paru-paru yang paling umum adalah sulit bernafas atau nafas pendek, menggigil, batuk, dan nyeri dada. Gejala lain yang dapat muncul termasuk radang saluran udara, dada terasa sesak, sering mengalami infeksi pernafasan, dan produksi lendir berlebihan di dalam paru-paru. Jika tidak diobati, penyakit paru-paru dapat menyebabkan penurunan berat badan, sianosis, kulit dan bibir menjadi kebiruan karena darah kekurangan oksigen, batuk berdarah, dan pembengkakan. Nah, berikutnya penyebab penyakit paru-paru adalah 1. Sebagian besar disebabkan oleh merokok. Asap rokok mengandung racun yang mengganggu kinerja tubuh dalam menyaring udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Kedua, polusi udara. Sama halnya dengan asap rokok, polutan juga menyebabkan kerusakan saluran pernapasan yang serius. Polutan memicu asma dan memperburuk penyakit paru kronis seperti emfisema, kanker paru, dan PPOK. Yang ketiga, radon, gas radioaktif yang tidak berbau dan tidak terlihat ini biasanya ada di sekitar lingkungan. 4. Paparan bahan kimia dari tempat kerja. Nah, jika pasien mengalami gejala di atas, dapat berkonsultasi pada dokter umum atau dokter keluarga mereka sebagai langkah pemeriksaan awal. Jika diduga mengidap penyakit paru-paru, pasien akan dirujuk pada pulmonologis atau pediatrik pulmonologis. Jika pasien masih anak-anak atau remaja, dokter spesialis yang menangani diagnosis dan pengobatan untuk segala jenis gangguan dan penyakit paru-paru pulmonal. Untuk mendiagnosis penyakit paru-paru, dokter biasanya memulai dengan meninjau riwayat kesehatan pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, röntgen dada, dan tes pencitraan yang menghasilkan gambar paru-paru, saluran udara, dan pembuluh darah secara terperinci. Tes ini sangat berguna untuk mengenali abnormalitas seperti penumpukan udara atau cairan di dalam paru-paru. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dokter kemungkinan melakukan prosedur-prosedur berikut. Uji fungsi paru, prosedur non-invasif untuk mengukur kinerja paru-paru. Bronkoskopi, prosedur yang memanfaatkan endoskop untuk menggambarkan saluran udara untuk tujuan diagnostik dan pengobatan. Torakoskopi. Dalam prosedur ini, endoskop disisipkan melalui sayatan kecil pada dinding dada. Tujuannya untuk memeriksa paru-paru dan struktur lain di dalam dinding rongga dada. Elektrokardiografi, ECG dan ekokardiografi. Prosedur ini dilaksanakan untuk memastikan kalau nafas pendek atau sulit bernafas bukan disebabkan oleh penyakit jantung. Biopsi jarum biasanya dilakukan sebagai prosedur lanjutan apabila tes pencitraan mendeteksi adanya nodul, namun dokter tidak dapat memastikan sifatnya ganas mengandung kanker atau jinak tidak bersifat kanker. Nah, berikutnya kita akan lihat cara meredakan. Ya, selain mengonsumsi obat medis ataupun herbal, beberapa cara berikut juga bisa membantu Anda meredakan gejala yang mengganggu dan mencegah radang paru-paru. 1. Menghirup udara hangat dan lembab. 2. Menggunakan kipas angin genggam.
3. Berhenti merokok. 4. Menjaga tubuh tetap terhidrasi. 5. Mengompres dahi dengan air hangat. Ya teman-teman, mungkin ini video singkat dari saya tentang penyakit paru-paru. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih.